Perseteruan yang sempat terjadi antara Baim Wong dengan kakek Suhut sempat viral di media sosial. Dan kini di antara keduanya telah terjadi perdamaian. Lalu seperti apa proses yang terjadi sebenarnya di momen kejadian Baim Wong yang sempat memarahi kakek Suhut di mata psikolog Lita Gading? Berikut analisisnya dari kacamata psikologi. Iya betul, sebenarnya sih itu hal yang biasa ya. Apalagi kan Baim itu kan sudah biasa membuat konten dan sebagainya. Sekarang yang menjadi luar biasa karena banyak yang menggoreng nih, ya kan? Menggorengnya dari berbagai macam sudut gitu kan. Ada yang balas dendam lah, ada yang pansos lah dan sebagainya. Itulah yang jadi heboh. Namun menurut saya sih ya, kita melihat dari dua sisi ya. Artinya dari Pak Suhut dulu nih. Seorang bapak yang memang istilahnya orang awam yang tidak mengerti dan tidak paham tentang artis gitu ya, artinya gitu. Dia melihat bahwa sosok artis itu, apalagi kan Baim itu adalah sosok yang memang sudah dibikin brand image yang kuat ya, artinya membagi-bagikan uang kaget dan sebagainya. Nah itu yang membuat dia merasa bahwa bakalan dapat nih aku gitu kan. Itu ekspektasi dia kan terlalu tinggi. Itu loh yang kelemahannya masyarakat kita itu kadang-kadang menyamaratakan semua gitu, apa yang ada dalam pikirannya dia, padahal kan enggak sesuai dengan kenyataan kan gitu. Nah sekarang ini salahnya bukan masalah dia lugu atau tidak, namun siapapun orang yang menguntit, yang mengikuti seseorang terus membuat orang itu menjadi tidak nyaman, itu pun juga melanggar hukum loh gitu loh. Itu pun melanggar hukum dan membuat secara psikologis itu ada rasa ketakutan, ada merasa bahwa dia nggak nyaman gitu. Ini ada apa? Kan pasti timbul kecurigaan ini akan berbuat jahat kek atau tidak kan gitu ya. Nah apalagi dia lagi quality time sama anaknya, bawa anaknya, dan dia harus melindungi anaknya dong, kecuali mungkin reaksinya kalau cuman dia sendiri mungkin tidak seperti itu gitu kan, mungkin ya, kemungkinan. Nah salahnya lagi langsung tidak kulonuon lah, artinya pada saat berhenti gitu ya, secara etika, maaf mas, gini ngobrol dulu atau apa, jangan langsung to the point gitu. Dan dia berteriak-teriak memanggil Mas Baim, itu pun juga membuat risih dong kan gitu. Dan saya herannya kenapa pada saat dia kan naik motor ya kan, ini saya dibantu deh, maksudnya kenapa dia naik motor kan pakai helm, kok dia bisa tahu bahwa dia itu Baim Wong gitu loh. Nah itu kan pertanyaan yang big question kan, dia nguntit dari mana, pertanyaannya gitu. Nah dari rumah sakit berarti dia tahu bahwa itu orang Baim Wong gitu. Oke, berarti kalau dia udah tahu artinya ya sebetulnya ikutin aja, nggak usah pakai reaksi gitu loh. Artinya nggak usah reaksi, nanti kalau sudah berhenti diam gitu, barulah dia ngomong istilah namu gitu loh. Pak maaf gitu, saya ini begini kayak gitu. Nah itu loh etika ya, kita hanya belajar etika. Karena ya kita kan juga, ini bukan cuma untuk Pak Suhut, tapi untuk siapapun orang ya, kalau ketemu artis, hargailah privasinya mereka, karena artis juga manusia, artis juga ada hal-hal yang tidak perlu orang lain tahu kan gitu. Nah jadi tetap etika dijaga, walaupun kita, apalagi dia sudah sepuh gitu kan, dia juga harus punya manner gitu. Jangan merasa bahwa semua ekspektasinya dia itu sesuai dengan apa yang dilihat di TV. Itu nggak benar gitu loh, karena tidak semua itu dengan konten. Nah, karena hidup ini penuh dengan konten, semuanya drama gitu kan. Jadi mana yang benar mana yang tidak juga saya rasa agak sulit kita bandingkan sekarang ini gitu loh. Apalagi ya youtuber ini gitu loh. Jangan-jangan kita di kamar mandi pun dibikin konten gitu. Aduh deh, udah semuanya gitu ya. Inilah yang kita agak-agak rancu hidup ini gitu kan. Oke. Nah, dari sisi Baimnya sendiri, pada saat bereaksi ketidaknyamanan secara psikologis dia pasti akan bereaksi marah.
itu pasti gitu ya, dan itu bisa dipastikan secara psikologis. Siapapun, bukan cuma Baim, bukan cuma artis, siapapun itu, pada saat dikuntit, pada saat diteriakin, pada saat apapun gitu, dia akan mendapatkan ketidaknyamanan, itu pasti. Dan bereaksinya pasti marah. Itu reaksi marah, itu wajar sekali, wajar. Hanya kekurangannya Baim, kelemahannya, dia tidak menanyakan dulu ada apa gitu kan, misalkan gitu, ada apa, kenapa kamu nguntit, kenapa kamu ngejar saya, kenapa kamu manggil-manggil saya. Oke, mungkin udah disampaikan, tapi caranya terlalu arogan, terlalu berteriak-teriak, dan itu dijadikan konten. Itu fatal sekali. Harusnya kalau memang dijadikan konten, di blur wajahnya, nggak usah ditunjukkan itu siapa orangnya, kan gitu ya. Lalu dia membagi-bagikan, menunjukkan kepada orang bahwa ini loh yang orang kerja nih yang harus dapat duit gitu kan, ke ojol, ke tukang warung dan sebagainya. Saya kan juga lihat ya di media sosial kan. Jadi saya ngikutin nih ceritanya, jadi saya bisa lancar ngomongnya. Dan ketika Baim Wong sudah meminta maaf kepada kakek Suhut, hal ini pun disambut positif oleh psikolog Lita Gading. Menurutnya, sebagai orang yang hidup di adat ketimuran, sesuai pakem yang menonjol adalah sudah sepatutnya menghormati orang yang jauh lebih tua. Jadi ya tetaplah, namanya kita hidup di timur tuh memang pakem-pakem itu tuh menonjol. Apalagi kan kita lagi PPKM nih. Orang pada pengangguran, mereka butuh duit, itu sentuhannya luar biasa kan. Dan ini momen yang pas banget dihantam sama masyarakat dong gitu kan. Ini sensitif soalnya gitu kan. Nah, mungkin kalau orang yang lagi bekerja sebelum PPKM mungkin reaksinya nggak kayak gini juga sih, kalau menurut saya loh ya. Dan kalau bukan ke kakek-kakek mungkin juga nggak kayak gini juga gitu loh. Ini sebetulnya adab gitu loh, adab ketimuran dan etika aja sih sebetulnya. Namun ya syukur ya kalau udah baik gitu. Kita juga harus tahu tentang etika, bagaimana berkonten. Karena konten itu bisa membuat orang itu menjadi tidak nyaman. Orang itu merasa dipermalukan. Orang tersebut bisa juga sesuatu yang melanggar hukum lah gitu, karena ketidaknyamanan diri dan akhirnya perbuatan tidak menyenangkan kan, kena pasal tuh gitu. Nah itu fatal tuh, perbuatan tidak menyenangkan dan rentetannya itu. Nah seperti itulah ya. Proses perdamaian pun sudah terjadi antara kakek Suhut dengan Baim Wong. Anak dari kakek Suhut pun mengungkapkan bagaimana proses perdamaian yang terjadi antara sang ayah dengan Baim Wong. Proses pertemuan yang terjadi di antara keduanya pun menurut sang anak berlangsung dengan indah dan damai, serta mengakhiri terjadinya perseteruan di antara keduanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bapak saya sehat. Berkat doa-doa juga dari yang sayang sama bapak saya ya. Beliau adalah di suatu tempat untuk istirahat gitu, namanya kan sudah umur ya, dan lagi sakit juga memang kakinya itu gitu. Jadi dia emang kurang istirahat kan ya. Saya juga menghargai profesi bapak-bapak nih, saya sebagai wartawan ya gitu. Mungkin daripada itu adalah pengen bapak istirahat dulu di tempat yang aman buat dia beristirahat gitu aja ya, menenangkan diri. Alhamdulillah dia baik ke bapak dan bapak juga baik ke dia, sama-sama saling menghargai juga ya, namanya manusia pak ya, nggak luput dari salah gitu kan. Dengan pertemuan itu juga bisa merubah statement orang yang berpikir ini loh yang benar, itu loh yang benar. Semua manusia pasti nggak ada yang benar, pasti ada salahnya. Mas Baim itu dia merasa senang ketemu bapak saya juga merasa senang ketemu dia. Akhirnya saya juga sekeluarga lega dan Mas Baim juga lega. Ternyata nggak sepanas itu. Iya, ya namanya ya kita hidup sekarang kan di zaman modern gini, tahu sendiri. Ada aja yang komen ini begini, ini begitu, ternyata enggak. Iya, pro dan kontra.